Hai semuanya, halo Ibu Endah dan halo teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok 9 akan mereview sebuah jurnal emosi yang berjudul Don't Hide Your Happiness, Positive Emotion Dissociation, Social Connectedness and Psychological Functioning. Kelompok 9 terdiri dari Kiki, Salma, Vivia, Dida, dan Heliza. Introduction. Emosi positif mengarah pada peningkatan fungsi psikologis. Pada perspektif fungsional sosial, peneliti berpendapat bahwa perilaku emosional positif yang secara akurat memberi sinyal kepada orang lain terkait keadaan internal individu yang kemudian akan meningkatkan keterhubungan sosial. Perilaku emosional positif yang tidak secara akurat menandakan pengalaman seseorang seperti senyuman yang tidak ikhlas dapat menghalangi keterhubungan sosial dan juga fungsi psikologisnya. Peneliti berpendapat bahwa komunikasi menjadi paling efektif ketika perilaku positif sesuai dengan perasaan seseorang. Jadi perasaan dan perilaku harus sesuai ya. Selanjutnya, emosi positif dan fungsi psikologis. Emosi positif dikaitkan dengan peningkatan fungsi psikologis, termasuk tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dan tingkat masalah kesehatan mental yang lebih rendah. Perasaan positif adalah bagian definisi dari beberapa aspek fungsi psikologis. Misalnya, kesejahteraan sering didefinisikan sebagai emosi positif tingkat tinggi. Selain itu, emosi positif secara kausal berkontribusi pada fungsi psikologis yang disarankan oleh bukti eksperimental dan longitudinal. Misalnya, pemberian tugas kepada peserta latihan meditasi yang bertujuan untuk meningkatkan emosi positif dan kelompok kontrol. Seiring waktu, kelompok yang ditugaskan untuk kondisi emosi positif menunjukkan peningkatan emosi positif, sehingga dapat memprediksi kesejahteraan yang lebih baik dan gejala. Bagaimana emosi positif meningkatkan fungsi psikologis? Secara khusus, emosi positif melayani fungsi-fungsi emosi dengan mengkomunikasikan kepada orang lain dengan maksud afiliatif, kemudahan didekati, dan mendorong keadaan emosi positif pada orang lain, sehingga menumbuhkan keterhubungan sosial dan pembentukan hubungan ikatan kerjasama jangka panjang. Untuk memahami waktu dan cara emosi positif dapat beradaptasi, yaitu dengan mengkomunikasikan emosi positif secara akurat. Akurasi serta komunikasi paling efektif ketika perilaku positif sesuai dengan perasaan seseorang. Ketika perilaku emosional dipisahkan dari pengalaman, hal itu dapat mengganggu komunikasi. Misalnya, orang yang tetap tenang ketika senang. Hal itu dapat menghambat keterhubungan sosial dikarenakan membingungkan orang lain tentang keadaan individu yang sebenarnya. Selain itu, membuat individu tampak tidak autentik sehingga tidak dapat dipercaya. Dalam memprediksi perilaku, kita tidak bisa mengandalkan tindakan positif seseorang. Hal itu dikarenakan terdapat intervensi dari pengalaman dalam proses kognitifnya. Selanjutnya adalah bagian diskusi. Peneliti berargumen bahwa ketika perilaku menyediakan informasi yang akurat mengenai kondisi internal individu, maka fungsi psikologis pun akan cenderung lebih tinggi. Semakin banyak perilaku dan pengalaman emosi positif yang terdisosiasi, semakin besar pula gejala depresif dan merosotnya well-being seorang individu. Perilaku yang secara akurat dapat merefleksikan kondisi internal akan membimbing ke hasil yang lebih positif. Emosi positif paling baik disajikan ketika perilaku positif sesuai dengan perasaan. Nah, ketika seseorang tersenyum pada saat tidak senang, maka seseorang itu cenderung memiliki gangguan pada fungsi emosi positif. Dampak disosiasi pengalaman perilaku yang pertama adalah mempengaruhi penilaian orang lain terhadap individu. Yang kedua, berdampak negatif pada kualitas dan koordinasi komunikasi karena komunikasi
dapat berjalan dengan sukses tergantung pada ekspresi perilaku yang akurat dari emosi. Halo, aku Bayaning Tias Hakiki. Di sini aku akan menjelaskan tentang metode penelitian. Partisipannya adalah 135 mahasiswa sarjana yang direkrut dari proyek yang lebih besar tentang emosi dan penyesuaian selama masa kuliah. Mahasiswa mengalami sejumlah transisi emosional yang intens bahkan dalam rentang waktu beberapa bulan yang meningkatkan variabilitas dalam fungsi psikologis. Usia rata-rata peserta dalam sampel ini adalah 21 tahun, di mana komposisi etnisnya beragam, mulai dari 9% Amerika Latin, 2% Afrika Amerika, 30% Asia Amerika, dan 43% Eropa Amerika. Prosedur penelitian berlangsung selama 3 sesi. Pada waktu pertama, tingkat dasar gejala depresi dan kesejahteraan dinilai. Pada waktu kedua, sekitar 6 bulan kemudian, respon emosional positif dan pengalaman disosiasi perilaku dinilai dalam sesi laboratorium. Pada waktu ketiga, 6 bulan kemudian, peneliti menilai keterhubungan sosial sebagai mediator potensial, serta ukuran hasil akhir dari gejala depresi dan kesejahteraan. Pada saat kedatangan, peserta didudukan di kursi yang nyaman di ruangan berukuran 3 meter x 6 meter yang cukup terang. Pelaku eksperimen memberitahu mereka bahwa sesi tersebut berkaitan dengan respon emosional dan juga peristiwa itu akan direkam. Sesi dimulai dengan peserta menonton klip film netral selama 5 menit. Untuk mengizinkan perekaman pengalaman emosi, peneliti menginstruksikan peserta dalam menggunakan tombol rating sesuai emosi mereka, dengan legenda sangat sedih pada 0 derajat dan sangat geli pada 180 derajat. Tombol rating itu dipasang ke potensiometer dalam sirkuit pemisah voltase yang dipantau oleh komputer untuk memungkinkan penentuan posisi ideal pada laju sampel 1000 Hz. Pengalaman emosi positif diukur dari peringkat hiburan maksimum, dan yang kedua, perilaku emosi positif diberi kode oleh 5 pembuat kode terlatih. Hasil dan mediator, pengukuran fungsi psikologis dan keterhubungan sosial. Keterhubungan sosial dinilai dengan 3 skala, dukungan sosial penilaian dan dukungan sosial kepemilikan. Masing-masing dinilai dengan skala 4 item dari daftar evaluasi dukungan interpersonal. Untuk menilai keefektifan film dalam mendorong emosi positif, tingkat pengalaman dan perilaku diperiksa selama klip film. Hasilnya, rata-rata, klip film menghasilkan tingkat hiburan sedang hingga tingkat tinggi, sebagaimana terbukti oleh rata-rata pengalaman dan perilaku hiburan yang relatif tinggi pada skala 0 hingga 8. Untuk memastikan bahwa rentang respon emosionalnya sesuai, dihasilkan oleh klip film dari waktu ke waktu, maka rentang pengalaman dan perilaku dipertimbangkan detik demi detik sepanjang waktu. Rata-rata komponen pengalaman dan perilaku dari emosi dibandingkan dengan disosiasi relatif lebih koheren. Untuk menguji hal ini, korelasi antara disosiasi positif yang diukur pada waktu 2 dan gejala well-being serta depresi yang diukur pada waktu 3 dihitung. Tingkat gejala depresi yang lebih tinggi dan tingkat well-being yang lebih rendah diprediksi oleh disosiasi pengalaman perilaku yang lebih besar pada waktu 3. Apakah asosiasi ini bertahan saat keseluruhan tingkat pengalaman emosi dan perilaku dikendalikan? Hubungan disosiasi dan kedua ukuran fungsi bertahan, bahkan ketika tingkat perilaku dan pengalaman emosi positif dikontrol. Apakah disosiasi pengalaman perilaku akan memprediksi perubahan dalam fungsi psikologis yang tidak tergantung pada tingkat fungsi psikologis sebelumnya? Peserta yang menunjukkan pengalaman dan perilaku positif yang relatif terdisosiasi dalam gejala depresi cenderung menunjukkan peningkatan yang lebih besar dan juga menunjukkan penurunan lebih besar dalam well-being daripada mereka yang pengalaman dan perilakunya lebih koheren. Dengan mengikuti pendekatan regresi Baron dan Kenny pada tahun 1986, diujilah apakah keterhubungan sosial memediasi hubungan pengalaman positif disosiasi perilaku pada waktu 2 dan gejala depresi dan well-being pada waktu 3.
Pertama, keterhubungan sosial diprediksi oleh disosiasi pengalaman perilaku yang positif, sehingga disosiasi yang lebih besar dikaitkan dengan keterhubungan sosial yang lebih rendah. Kedua, keterhubungan sosial dikaitkan dengan gejala depresi secara negatif dan juga dikaitkan dengan well-being secara positif. Ketiga, hubungan pengalaman positif disosiasi perilaku pada satu sisi dengan gejala depresi dan well-being pada sisi lain tak lagi signifikan, konsisten dengan persyaratan untuk mediasi penuh. Sobel test menunjukkan bahwa ketika keterhubungan sosial dimasukkan ke dalam regresi, maka efek disosiasi pengalaman perilaku berkurang secara signifikan. Hasil mediasi ini bertahan bahkan ketika mengontrol tingkat perilaku dan pengalaman emosional positif secara keseluruhan dan untuk tingkat dasar gejala depresi dan well-being. Dalam setiap kasus, ketika ketiga variabel dikontrol secara bersamaan, semua kondisi lain untuk mediasi terpenuhi. Bersama-sama, analisis ini memberikan bukti konsisten bahwa keterhubungan sosial memediasi efek longitudinal prospektif dari pengalaman positif disosiasi perilaku pada gejala depresi dan well-being. Penutup, bagaimana dan kenapa emosi positif itu dapat menghasilkan hasil yang baik? Para peneliti berpendapat bahwa jawaban dari pertanyaan di atas terletak pada social communicative function of emotion. Social communicative function of emotion menyebutkan bahwa emosi positif harus adaptif karena dikomunikasikan secara akurat. Komunikasi yang akurat itu terjadi apabila ada perpaduan antara perilaku emosional positif dengan pengalaman positif. Dengan demikian, kita dapat memahami ketika pengalaman positif dan perilaku emosi positif yang awalnya memiliki keterikatan kemudian malah dipisahkan. Maka langkah yang peneliti ambil adalah kemampuan untuk memprediksi fungsi psikologisnya melalui proses sosial. Para peneliti menggunakan metode probe laboratorium yang dioptimalkan untuk mengukur pengalaman positif. Terima kasih teman-teman karena sudah mendengarkan. Semoga informasinya bermanfaat ya. Berikut kami sertakan sumber referensinya. Terima kasih dan sampai jumpa.